Dan yang paling menarik dari Kerajaan Demak, kita mulai dari pertanyaan pertama. Kenapa sih Kerajaan Demak sering disebut sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa? Kerajaan Demak disebut sebagai kerajaan Islam di Pulau Jawa karena kerajaan ini berdiri sekitar pada abad ke-15. Tepatnya sih sekitar pada tahun 1478. Sebelum menjadi kerajaan, Demak hanyalah sebuah kadipaten biasa yang berdiri di bawah Majapahit. Namun saat Majapahit mengalami kemunduran, Demak bangkit dengan kekuatan baru, terutama sih karena mayoritas penduduk pesisir telah menganut agama Islam. Setelah itu, Raden Patah sendiri diangkat menjadi Bupati Demak. Beliau diangkat menjadi raja pertama dengan mempunyai gelar Sultan Akbar Al-Fatah. Dengan didirikannya kerajaan ini, Islam mempunyai tempat atau wadah bukan hanya tentang ajaran agama loh, melainkan tentang sebagai dasar pemerintahan di Pulau Jawa. Kalau begitu, apa sih peran penting yang dilakukan oleh Wali Songo untuk mendirikan kerajaan ini? Peran Wali Songo itu sangat besar dan bersifat multidimensional. Mereka juga bukan hanya sekedar ulama penyebar agama Islam saja, juga sebagai pendukung politik dan penasihat kerajaan. Bahkan beliau juga ikut mengangkat Raden Patah sebagai Sultan pertama, sehingga Raden Patah tidak hanya memiliki legitimasi politik, tetapi juga memiliki legitimasi spiritual. Oke, sekarang kita masuk ke masa keemasan. Kenapa sih masa Sultan Trenggono sering dianggap sebagai masa kejayaan Demak? Sultan Trenggono, beliau yang memimpin dari tahun 1521 sampai 1546. Beliau juga yang memperluas wilayah kekuasaan Demak. Tentunya ada dong langkah penting yang diambil oleh Sultan Trenggono. Apa sih kira-kira langkah penting yang diambil oleh Sultan Trenggono? Salah satu langkah pentingnya adalah penyerangan kepada bangsa Portugis yang ingin menguasai wilayah tersebut. Oh, jadi begitu ya. Nah, sayangnya pasti setiap kejayaan ada keruntuhannya. Nah, apa sih yang membuat Demak itu runtuh? Ya, pada keruntuhan kerajaan Demak ini dimulai ketika Sultan Trenggono wafat pada tahun 1546 dalam ekspedisi militer di Pananganan, Jawa Timur. Setelah beliau wafat, setelah Sunan Pramono diangkat sebagai pengganti, tapi pemerintahannya kurang efektif karena dia hanya fokus kepada urusan agama, dan politik dan militer. Dengar-dengar ada perang saudara nggak sih? Iya, dan diantaranya yaitu Sunan Pramono dan Arya Penangsang. Itu sekitar pada tahun 1546 sampai 1549 yang sama-sama berhak atas. Meskipun runtuh, ternyata Demak meninggalkan sangat banyak yang berharga ya. Bisa dijelaskan tentang peninggalannya? Nah, peninggalan paling utama adalah Masjid Agung Demak yang menjadi simbol utama kerajaan Demak. Selain Masjid Agung Demak, juga ada situs-situs kuno dan naskah-naskah bersejarah. Oh, jadi begitu. Wah, ternyata sejarah Demak itu sangat panjang dan penuh arti ya. Mulai dari peran Wali Songo, masa kejayaan Sultan Trenggono, hingga konflik internal yang membuatnya sangat runtuh. Iya, dan pelajaran terbesar dari Demak adalah pentingnya persatuan, kepemimpinan yang kuat, serta bagaimana agama serta budaya bisa berjalan secara harmonis. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Sampai jumpa lagi.